Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di masa saat ini, jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana tutorial upgrade RAM di Lenovo ThinkPad L15 Gen 3. Nah, oleh karena itu kita mulai aja yuk. Yang pertama, kita harus membuka dulu casing bawahnya ini. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mengendurkannya, di mana ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini ada 10 baut, di mana teman-teman harus mengendurkannya pakai obeng plus, di mana baut ini tidak bisa dicopot sehingga lebih bagus karena menghindari bautnya untuk hilang. Nah, setelah itu teman-teman harus mencongkelnya di semua lininya supaya copot. Nah, saya mencongkelnya itu pakai alat ini dia, SIM card, supaya tidak rusak atau pecah di bagian sisi-sisinya ini. Nah, jadi dengan demikian tool ini adalah sangat bermanfaat bagi saya. Nah, selanjutnya berhubung laptop ini sudah saya buka, ini dia penampakannya. Nah, ini dia teman-teman penampakannya dari Lenovo ThinkPad L15 Gen 3. Nah, di sini terlihat ada 2 slot RAM. Nah, ini dia terlihat RAM yang terpasang adalah 8 GB, dimana untuk RAM-nya sendiri kita lihat dulu. Di sini terpasang adalah Samsung mereknya dengan DDR4 dengan speednya ini dia 3200. Nah, oleh karena itu berhubung ini tidak tersolder sehingga setiap slot bisa diganti atau ditambahkan dengan RAM yang lain. Nah, berhubung ini laptop ini dipersenjatai dengan prosesor Core i5 1235U, di mana supportnya totalnya adalah 64 GB untuk RAM-nya. Nah, bagus. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba untuk praktikum RAM berapa aja yang bisa support di laptop ini. Nah, dengan demikian kita akan dapat pengetahuan untuk besaran kapasitas yang dihandle di laptop ini. Nah, oleh karena itu saya punya 4 RAM teman-teman untuk praktikum kali ini. Yang pertama saya punya ini dia Corsair 8 GB dengan speednya 2133. Nah, kemudian yang kedua saya punya merek SK Hynix dengan speednya 2500. Kemudian saya punya merek Adata dengan speednya 266 dengan kapasitasnya adalah 16 GB. Kemudian saya punya merek Corsair dengan speednya 3200 dengan kapasitasnya adalah 32 GB. Nah, karena itu kita akan coba bareng-bareng satu persatu dari RAM ini. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba untuk RAM yang speednya paling rendah, yaitu ini dia 2133 8 GB dari Corsair. Oke, saya coba pasang. Oke, pasang. Akan kita nyalakan bareng-bareng. Support apa tidak? Harusnya support. Oke, saya nyalakan. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu untuk kapasitasnya. Seperti biasa di start menu, klik kanan, kemudian pilih task manager. Nah, kita lihat bahwa ini supportnya berapa giga, harusnya 16 giga karena 8 tambah 8 untuk RAM-nya. Nah, ini dia teman-teman support, yaitu totalnya 16 GB dimana speednya menjadi 2133. Nah, kelihatan ya ini teman, jadi bagus karena RAM ini support dengan 2133. Oke, nice, good job. Untuk selanjutnya akan saya shutdown dan akan saya ganti dengan RAM yang lain. Oke, RAM 8 GB saya copot dari Corsair.
ini dia teman-teman, saya copot, saya ganti dengan RAM yang selanjutnya, yaitu ini dia dari SK-hynix 4GB dengan kecepatannya 2500. Oke, saya coba pasang. Oke, kita nyalakan. Nah, teman-teman mau booting, kita lihat dulu di task manager lagi. Klik kanan di start menu. Harusnya 8/4, 12. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, 12 teman-teman, ini dia. Nah, 12 GB, yaitu berjalan di 2500, dimana RAM yang tinggi akan menyesuaikan dengan RAM yang lebih rendah. Jadi support ya RAM dengan kecepatan 2500 di laptop ini. Oke, nice, good job. Nah, berhubung sudah support dengan RAM kecepatan 2500, maka akan saya coba RAM selanjutnya. Maka akan saya shutdown dulu untuk laptopnya, untuk saya ganti dengan RAM yang selanjutnya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, ini dia teman-teman, RAM DDR4 2500 saya copot, maka akan saya ganti RAM selanjutnya, yaitu ini dia RAM dengan kecepatan 266 dengan kapasitasnya 16 GB dengan merek Adata. Oke, saya pasang dulu. Oke, sudah terpasang, nyalakan. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu di task manager. Harusnya totalnya ini adalah 24 GB ya. Nah, kita lihat dulu, ini dia. Nah, benar teman-teman, ini dia 24 GB, dimana speknya menjadi 266, dimana RAM yang tinggi akan mengikuti RAM yang lebih rendah. Ya, ini dia teman-teman, kelihatan ya, bagus. Jadi support di RAM 266. Oke, nice, good job. Nah, berhubung sudah support dengan speed RAM 266, maka akan saya ganti ke RAM berikutnya. Oke, saya shutdown dulu teman-teman. Ya, untuk RAM 16 GB dengan speed 266 saya copot dulu, ini dia. Nah, akan saya ganti ke RAM selanjutnya, yaitu ini dia dengan RAM 32 GB dengan speednya 3200, merek Corsair. Oke, saya pasang dahulu. Oke, sudah terpasang. Kita coba nyalakan laptopnya. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu untuk kapasitasnya totalnya di task menu, di start menu, kemudian pilih task manager. Nah, kita lihat untuk jumlah kapasitasnya harusnya 40 GB teman-teman, karena 8 plus 32. Nah, ini dia teman-teman, kelihatan 40 GB dan running di 3200. Nah, bagus. Jadi laptop ini sangatlah keren karena bisa memaksimalkan RAM yang kita pasang, yaitu di 40 GB. Nah, oleh karena itu sangatlah bagus di laptop ini dengan didukung dengan RAM yang bisa maksimal, dimana disupport dengan prosesor yang bagus juga. Oke, nice, good job. Nah, gimana teman-teman setelah kita belajar bareng-bareng dari demo Total RAM di Lenovo ThinkPad L15 Gen 3, bahwa laptop ini support dengan yang pertama dengan RAM dengan speed 2133, kemudian yang kedua support dengan RAM yang berkecepatan 2400, ini dia, dan yang ketiga support RAM dengan kecepatan
266, kemudian support juga dengan rem 3200 kecepatannya, karena rem bawahnya adalah 3200. Nah, oleh karena itu saya punya rekomendasi di laptop ini. Nah, untuk rekomendasi saya adalah jika teman-teman budgetnya mepet, saya rekomendasikan tambahkan aja 16 GB sehingga totalnya 16 tambah 8 jadi 24. Nah, harga untuk RAM 16 GB sendiri itu adalah 700 ribuan, dimana kalau bisa pilih yang speednya 3200 karena supaya sama dengan RAM bawahnya yang 8 GB ini. Nah, kalau teman-teman ingin yang lumayan agak sedikit powerful, tambahkan aja dengan RAM 32 GB ini dengan speednya 3200. Namun harganya ini masih mahal, yaitu 1,5 jutaan sampai 1,8 jutaan. Nah, oleh karena itu teman-teman sesuaikan budgetnya dengan kebutuhan yang ada. Nah, berhubung laptop ini punya 2 slot dimana tidak ada solder, dimana laptop ini bisa support RAM-nya adalah 64 GB karena prosesornya ini Core i5 1235U support maksimalnya 64 GB. Nah, itu adalah konfigurasi yang powerful dan maksimal di laptop ini. Nah, oleh karena itu sesuaikan budget dan kebutuhan teman-teman untuk kebutuhan apa laptop yang akan digunakan selanjutnya. Nah, oleh karena itu teman-teman jadi pandangan dan manfaat dari tutorial saya ini, alias tidak bingung lagi kalau ingin menambahkan RAM maupun mereknya di demo saya ini. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau bingung saya akan bertanya, selama saya ngerti akan saya jawab. Baiklah, jaga diri dan kesehatan. Nuhit and cheers.